Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Beldi Akbar, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah dengan NIM 42500110808 pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 14 Pangkal Pinang kelas 2 dengan materi azan dan iqomah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Masih semangat? Oke, siap lomba semangat. Kita tepuk semangat dulu ya. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ya, oke. Nah, hari ini pelajaran agama. Ya, kita lihat. Kelas ini sudah dibersihkan, tiket sudah dikerjakan, sudah. Kemudian atributnya lengkap juga. Itu hari ini hari Kamis, jadi kita memakai baju muslim. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Ketua kelas siapa? Faida. Ayo, silakan Faida. Pimpin doanya. Sama-sama kita mainkan lagu Ujian Wajib Nasional. Semuanya berdiri dulu, ya berdiri dulu semuanya. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Apa ya? Hafal? Hafal, yuk sama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku yang mendukungmu. Proklamasi Oke, kita sudah menyanyikannya. Selanjutnya ini ya, Bapak akan mendansa gembiranya. Jadi semua ini saat pergi sekolah tadi, pada saat semuanya perasaannya senang, gembira untuk menuntut ilmu. Nah, kemudian bukan kitanya lagi nih, perasaan motivasinya berangkat sekolah tadi untuk apa? Untuk menuntut ilmu supaya bermanfaat bagi kita sendiri. Nah, itu ya. Oke. Kemudian Bapak ingin mengajak kalian untuk membaca surah-surah pendek dulu. Baca surah pendek dulu ya, sama-sama ya. Surah An-Nas kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi
membuat kesepakatan kelas kita. Barang siapa kalau ada teman kalian yang ingin keluar harus izin terlebih dahulu sama Bu pelajaran kemarin. Masih ingat pelajaran kemarin tentang perilaku dan puji. Tentang apa? Perilaku dan puji. Bapak ingin tanya, perilaku terpuji itu apa saja? Apa saja perilaku terpuji? Apa beda? Saling menyayangi, berempati dan jujur. Itu perilaku terpuji yang kemarin kita pelajari. Masih ingat kan? Masih ingat kan? Masih loh. Saling menyayangi, berempati dan jujur. Kemudian kita masuk ke pelajaran kita hari ini. Ya, silakan keluarkan buku agamanya. Tentang azan dan iqamah, pelajaran yang keempat. Ya, dibuka pelajaran yang keempat tentang azan dan iqamah, halaman 34. Halaman 34. Ya, dibuka bukunya. Sudah dibuka? Sudah. Nah, coba kita lihat, sama-sama kita lihat tujuan pembelajarannya di situ. Halaman pertama, halaman 34. Coba kita lihat tujuan pembelajarannya, halaman 34. Pertama itu adalah menerima dengan ikhlas bahwa azan adalah panggilan Allah kepada hamba-Nya untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, menerima dengan ikhlas bahwa iqamah adalah panggilan atau seruan sholat akan segera dilaksanakan. Itu tujuannya. Kemudian selanjutnya menjelaskan ketentuan azan, iqamah dan sholat fardu dengan benar. Kemudian mempraktikkan ketentuan azan dan iqamah dengan baik dan benar. Jadi kita harus tahu prakteknya nanti azan dan iqamahnya. Ya. Yo, kita masuk ke materinya ya. Tadi udah Bapak bacakan atau Bapak sampaikan tujuan pembelajarannya. Kita masuk ke materinya ya. Semuanya coba dilihat yang ada di papan tulisnya. Azan dan iqamah. Apa itu azan? Azan adalah panggilan suci untuk sholat. Azan adalah panggilan suci untuk sholat. Kemudian artinya. Nah, oke. Apa itu azan? Azan adalah panggilan suci untuk sholat yang memiliki artinya pemberitahuan atau pengumuman bahwa waktu sholat akan segera tiba. Nah, kita lanjut, kita lihat selanjutnya. Kapan azan dikumandangkan? Maghrib, subuh. Coba kita lihat ini. Kapan azan dikumandangkan? Azan dikumandangkan ketika saat waktu sholat sudah masuk. Azan dikumandangkan ketika saat waktu sholat sudah masuk. Contohnya saat waktu zuhur. Saat waktu zuhur tiba, azan akan berkumandang. Nah, Bapak bertanya lagi, azan dikumandangkan oleh siapa? Azan dikumandangkan oleh seorang yang disebut dengan muadzin.
Orang yang mengumandangkan azan itu namanya muadzin. Nah, kalau mimpin sholat apa namanya? Imam. Kalau mengumandangkan azan apa namanya? Muadzin. Nah, tuh. Nah. Kemudian selanjutnya fungsi azan. Pertama apa fungsi azan? Memberitahu kita bahwa waktu sholat sudah tiba. Kemudian yang kedua, mengajak umat Islam untuk bersiap melaksanakan sholat. Itu fungsi azannya. Orang kuat-kuatkan HP Mac, dia terdengar semua orang di sekitar masjid itu mengajak untuk bersiap melaksanakan sholat di masjid. Itu bagi laki-laki, ya. Kemudian selanjutnya, ayo. Nah, ini ada lafal azannya. Lafal azan. Nah, itu lafal azan. Coba lihat lafal azannya itu. Pertama lafal azan apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu yang pertama ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau orang azan itu pakai irama, pakai nada, itu namanya azan ya. Kalau orang azan itu pakai irama atau pakai nada. Misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali azan? 2 kali. Setiap kalimat azan atau lafaz azan itu dibaca 2 kali. 2 kali ya. Misalkan asyhadu an la ilaha illallah. 1 kali kan? Ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Sudah 2 kali. 2 kali nah ini. Kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Dan terakhir adalah la ilaha illallah. Nah, sekarang kita lihat artinya. Allahu Akbar, apa artinya? Allah Maha Besar. Allahu Akbar apa artinya? Allah Maha Besar. Nah, asyhadu an la ilaha illallah apa artinya? Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Lafaz selanjutnya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Selanjutnya, hayya 'alas shalah. Marilah mendirikan sholat. Hayya 'alas shalah artinya marilah mendirikan sholat. Hayya 'alal falah, marilah menuju kepada kejayaan atau menuju kepada kemenangan. Tadi ngajak kita menunaikan sholat. Bagi siapa yang menunaikan sholat, maka dia menuju pada kejayaan. Hayya 'alal falah. Nah, terakhir baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, yang memiliki artinya tiada Tuhan selain Allah. Masih semangat semuanya? Masih? Yuk, kita tepuk semangat dulu, biar semangat yuk. Tepuk semangat.
Semangat. Yuk kita ulang lagi yuk. Belum semangat ini. Tepuk semangat. 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 Oke, yuk. Kita lanjut ke materinya yuk. Nah, ini ya. Nah, ini contoh dari azan ya. Contoh cara mengumandangkan azan. Coba dilihat. Nah, ini contoh. Jangan ribut, cukup dengarkan, jangan ribut. Itu tadi video azan. Selanjutnya iqomah. Iqomah adalah seruan bahwa sholat akan segera dimulai. Fungsi iqomah apa? Tanda akan segera sholat dimulai. Iqomah adalah seruan yang menandakan bahwa sholat akan segera didirikan. Nah, melatih kedisiplinan, anak-anak akan terbiasa untuk segera berbaris rapi dan bersiap sholat setelah mendengar iqomah. Nah, iqomah ini adalah seruan agar segera kita berbaris rapi untuk segera menunaikan sholat. Sampai di sini paham semua? Paham ya? Nah, ini lafaz iqomah. Lafaz iqomah ini sedikit berbeda. Ada tambahannya. Ini tambahannya. Qad qamatis sholati, qad qamatis sholat. Itu tambahannya kalau iqomah. Kemudian yang namanya juga beda kalau iqomah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha
Ma. Sampai di sini paham semua? Paham semua sampai di sini? Paham ya? Nah, Bapak ingin membagikan tugas kelompok. Nah, Bapak, kelompoknya sudah dibentuk kan? Sudah kan? Nah, Bapak membagikan ini tugas kelompoknya. Silakan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Nanti setelah selesai, Bapak akan menunjuk satu orang yang kelompoknya untuk mempraktekkan azan. Oke, tidak ada suara ya, tidak ada jawab. Nah, di situ Bapak sudah sediakan tugasnya. Silakan ditulis namanya, kelasnya. Coba dilihat itu. Urutkan bacaan azan di bawah ini dengan benar. Urutkan bacaan azan di bawah ini dengan benar. Coba dikerjakan itu. Kalau urutannya ini nomor 1, tulis nomor 1 gitu. Kalau urutannya ini nomor 2, tulis nomor 2. Coba dikerjakan itu. Yo, kerjakan. Bapak tunggu. Ada yang belum paham, ditanyakan ke Bapak. Tulis nomornya, nomor berapa? Misalkan bacaan itu nomor berapa gitu. Tulis nomornya ya. Tulis nomor di sini tulisnya. Nah, sesuai dengan ininya tulis nomor. Oke? Di tengah tulisnya di tengah. Tulis nomor saja ya. Oke. Tulis nomor, tulis sesuai dengan bacaan azannya. Tulis nomor urutnya 1, misalkan 2, 3, coba tulis sesuai dengan bacaan azannya ya. 1, 2, 3. Yo, dikerjakan secara berkelompok. Boleh menanyakan pada temannya. Boleh menanyakan kepada temannya. Dikerjakan secara berkelompok. Yo. Kalau belum paham, ditanyakan. Baik, sudah semua? Oke, kita lihat hasil diskusi masing-masing kelompoknya. Yo, kita lihat. Di sini kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1-nya ini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, kita lihat. Kelompok 1-nya mengatakan oke. Kelompok 2-nya hasilnya oke. Kelompok 3 hasilnya oke. Kelompok 4 oke. Yang
Bapak ingin satu orang dari setiap kelompok untuk maju mengumandangkan azan. Ya. Coba kita mulai dari kelompok. Kita mulai dari Padik dulu ya. Yo, Padik. Silakan Padik. Kita akan mengumandangkan azan. Padik. Ya. Coba yang lain duduknya rapi, tertib, tangan di atas meja semua. Nah, teman kalian akan mengumandangkan azan ya. Jadi dengarkan baik-baik, tidak ada suara ya. Oke, kita lihat ya. Coba Padik mengumandangkan azan ya. Ya, teman ya. 1, 2, 3. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Oke, tepuk tangan ya, tepuk tangan. Nah. Selanjutnya kelompok Faida, yo, Faida, silakan maju. Kelompok Faida, silakan. Yo, yang lain dengarkan ya, yang lain mendengarkan supaya kita tahu nanti yang azannya gimana ya. Yo, kita mulai 1, 2, 3. Ya, sudah ya. Jadi dapat mencari kesimpulan. Coba siapa lagi yang mau? Coba jadi muazzin ya. Yang serius ya. Oke, yuk kita mulai 1, 2, 3. Kita Bapak ingin mengevaluasi atau memberikan latihan soal untuk kalian untuk
mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Dikerjakan dengan benar dan dengan teliti ya. Nah, itu ada soal, silakan dikerjakan. Nah, itu ada soal pilihan ganda dan soal isian. Dibaca dulu soalnya, kemudian diisi. Kemudian jangan lupa diisi nama dan kelasnya ya. Silakan. Silakan dikumpulkan per kelompok. Oke, coba dengarkan dulu ke sini semua. Duduk yang rapi, duduk siap. Duduk siap. Nah, oke. Tadi kita sudah belajar tentang azan dan iqamah. Coba dengarkan dulu semuanya. Tangan di atas meja semuanya. Tangan di atas meja semuanya. Nah, oke. Jadi dapat Bapak simpulkan pembelajaran kita hari ini, alhamdulillah sudah kita laksanakan. Insya Allah ya, minggu depan kita akan Insya Allah ya, minggu depan kita akan melanjutkan materi ini juga. Karena Bapak lihat masih ada yang belum paham atau belum mengerti. Jadi kita akan melanjutkan materi ini juga. Tentu mana soleh loh? Bisa, ayo sama-sama ayo. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Anak soleh. Oke. Nah, itu ya. Dengan adanya hubungan soleh tadi, dengan berakhirnya itu tadi, maka berakhir juga pembelajaran kita hari ini ya. Oke, suaranya. Nah, oke. Selanjutnya kita akan berdoa sebelum pulang ya. Yuk, Aida pimpin doanya. Ketua kelas, Aida pimpin doanya. Yuk. Ya, sudah? Siap semuanya? Kita berdoa baca doa sebelum pulang berdoa mulai. Waalaikumsalam.